Oke, halo teman-teman. Jadi ini follow up video dari video pengalaman SIMAK S2 UI part 1 dan part 2. Kebetulan udah beberapa orang nanya, terus udah beberapa orang juga menghubungi aku via personal chat. Jadi mungkin aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, mungkin yang mengulang gak aku ulangin lagi. Jadi kayak beberapa pertanyaan yang memang banyak ditanyain. Semoga video ini bisa membantu penasaran teman-teman gitu ya terkait SIMAK UI dan bisa tahu lebih jelas lagi mengenai SIMAK S2 UI. Mungkin kalau misalkan teman-teman belum nonton video part 1 dan part 2-nya, nanti di kolom description akan aku cantumkan untuk linknya, jadi teman-teman tinggal klik aja. Nah terus kalau misalkan teman-teman langsung ke video ini juga dan nggak mau nonton video sebelumnya, mungkin sedikit informasi, aku kemarin daftarnya di Psikologi Profesi Klinis Universitas Indonesia. Nah mungkin aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari form sama di kolom komentar YouTube sama yang DM kali ya, biar teman-teman semua juga tahu jawabannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, halo Kak, mau tanya dong, semoga ini bukan rahasia sehingga bisa terjawab ya. Pertanyaan yang pertama, ketika kakak melakukan refleksi, pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya kakak ajukan ke diri kakak sendiri? Ada tips dan triknya kah supaya kita bisa benar-benar tahu sebenarnya apa sih yang kita mau? Jadi kalau misalkan waktu aku refleksi, mungkin di video sebelumnya teman-teman udah tahu gitu ya, aku bikin PPT dan bikin note sendiri. Jadi yang aku refleksiin itu sebenarnya aku tuh melihat aku tuh gambarannya seperti apa, siapakah diri aku sendiri gitulah intinya. Terus kelebihan dan kekurangan aku, terus kepribadian aku tuh seperti orangnya seperti apa, itu juga aku refleksiin. Value dan prinsip yang aku anut di kehidupan sehari-hari dan selama ini gitu ya, menjalani hidup. Kayak berat banget gitu ya, tapi sebenarnya bisa direfleksiin aja gitu ya, yang paling deket sama hati kita tuh yang mana. Terus juga keadaan tubuh kita gitu ya, kapasitas diri kita, sama tujuan hidup, cita-cita, sama skala prioritas. Itu sih yang aku refleksiin. Sama abis itu berlanjut, kenapa aku pengen S2 profesi gitu ya, terus kenapa aku pengen psikologi klinis, terus kenapa aku pengen psikologi klinis dewasa. Gitu sih kalau untuk refleksinya, poin-poin itu. Kalau misalkan ada yang miss, nanti aku tambahin juga di keterangan. Terus tips dan triknya apa biar bener-bener tahu sebenarnya apa sih yang kita mau, sebenarnya itu yang bisa jawab teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, yang penting sebenarnya jujur sama transparan sih sama diri sendiri. Kalau misalkan emang kita kelebihannya itu, ya kita jujur untuk kelebihannya itu, kekurangan juga begitu, dan untuk poin-poin yang lainnya. Jadi simply jujur dan simply kayak transparan lah sama diri sendiri. Nah sebenarnya kalau misalkan masih bingung, teman-teman juga bisa banyak explore lagi dulu sih. Mungkin ikut mungkin rutin melakukan hobi, atau misalkan memperdalam skill, atau ikut kegiatan kerelawanan, atau melakukan hal baru, atau misalkan kayak kerja gitu ya. Kerja tuh pasti banyak banget yang bisa direfleksiin. Jadi kalau bingung mungkin bisa explore yang selain refleksi dengan kegiatan-kegiatan beberapa tadi gitu ya. Bisa teman-teman pilih yang paling cocok, atau teman-teman punya cara tersendiri untuk itu. Terus apalagi ya, kalau misalkan bisa benar-benar tahu sebenarnya apa yang kita mau. Sebenarnya kadang kita tahu jawabannya sih, tapi kita ngeraguin itu. Nah mungkin kita ingat kali ya, kalau misalkan yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Kita nggak bisa kontrol lingkungan, hasil dari usaha kita, keadaan dan lain sebagainya, tapi kita bisa kontrol usaha kita sendiri. Jadi mungkin itu kali ya yang harus ditanemin biar kita bener-bener transparan dan jujur sama diri sendiri, dan fokus ke apa yang bisa kita kontrol daripada yang nggak bisa kita kontrol gitu. Terus yang kedua, tahun ini kan psikologi UI klinis udah digabung, apakah masih tetap harus memilih secara spesifik mau ke dewasa atau anak ya? Terima kasih banyak ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, aku nggak tahu sih sebenarnya nanti kalau misalkan pas masuk itu digabung atau enggak. Cuma kalau pas daftar, pas di masuk tahap keduanya, pas berkasnya terus wawancaranya gitu, itu ditanyain sih mau klinis anak atau dewasa, terus ditanyain juga kayak kenapa dewasa gitu. Jadi
sejauh ini aku milih gitu ya dewasa, dan itu memang ditanyain ketika tahap kedua begitu. Terus untuk pertanyaan ketiga, halo Kak, mau tanya terkait waktunya itu nanti tes TPA dari bagian satu ke bagian yang lain berpindah sendiri atau perlu klik submit. Terus Kak, kalau Kakak berkenan, apakah boleh minta ebook materi dan bimbel masuk UI? Oke, yang pertama sebenarnya nanti aku agak lupa sih harus diklik submit atau enggak, tapi nanti mereka langsung switch gitu, kayak misalkan dari kuantitatif ke analitik misalkan gitu, nanti itu pindah sendiri karena sesuai waktunya udah habis, nanti langsung pindah gitu. Terus nanti ada langsung ke soalnya gitu, misalkan dari kuantitatif terus langsung pindah ke soal analitik. Terus untuk pertanyaan kedua, sebenarnya kalau ebook materi bimbel masuk UI itu aku rasanya nggak bisa kirim gitu ya, atau misalkan nggak bisa aku sebar karena berbayar juga gitu, takutnya ada copyright dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa aja langsung ke bimbel masuk UI-nya gitu ya. Kalau nggak salah ada paket yang untuk e-booknya aja deh. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen e-booknya aja tanpa lesnya juga ada paketnya. Jadi boleh dicek aja di bimbel masuk UI. Nanti aku drop lagi untuk akunnya gitu ya kalau teman-teman mau. Oke, terus berikutnya, sekarang belum ada, aku nungguin video part 2 dulu. Siapa tahu pertanyaan yang mau aku tanyain ada jawabannya di video part 2. Ditunggu ya Kak videonya. Terima kasih banyak Kak Salbi, semangat S2-nya. Oke, mungkin ini lebih kata-kata semangat gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum nonton video part 2-nya, nanti aku taruh juga biar teman-teman bisa langsung nonton video part 2-nya gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada juga Kak Salbi, thank you for sharing. Terima kasih banyak juga atas apresiasinya, semoga membantu. Terus ada lagi, kalau magister psikologi olahraga gimana Kak? Jadi kalau misalkan terapan psikologi olahraga itu masuknya ke program magister ilmu psikologi. Jadi berbeda sama psikologi profesi. Jadi kalau misalkan kakak mau cek gitu ya, bisa masuk ke website penerimaan.ui.ac.id, boleh cek yang ilmu psikologi. Nah di situ bisa dilihat gitu ya persyaratannya. Mungkin kalau masih ada gitu ya, aku temuin, nanti aku bisa drop juga di sini. Terus di sini ada pertanyaan lagi, untuk kuotanya biasanya berapa Kak untuk terapan psikologi UI dan prodi yang kakak pilih? Oke, jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail lagi kuotanya berapa, bisa langsung ke penerimaan.ui.ac.id, terus klik S2 dan klik daftar program studi. Jadi di situ dijabarin gitu ya jumlah kuotanya berapa dari setiap jurusannya gitu. Terus berikutnya tips wawancara Kak. Oke, kalau misalkan tips wawancara itu sendiri, sebenarnya aku nggak tahu sih, aku nggak tahu akan jawab apa kalau tips wawancara. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri, mungkin di video sebelumnya aku juga udah jelasin gitu kan ya, aku berusaha sejujur mungkin. Jadi aku menjawab sesuai sama apa yang aku rasain, aku alamin, dan aku inginkan lah intinya. Jadi jujur dan transparan. Jadi aku nggak tahu sih sebenarnya yang keterima tuh gimana syaratnya dari wawancara dan lain sebagainya. Tapi yang jelas banyak-banyak refleksi sih, seperti yang tadi aku bilang di pertanyaan pertama ya gitu, apa-apa aja yang harus direfleksiin biar nanti kita lebih yakin lagi sih sama apa yang kita pilih, dan bisa lebih lancar juga mungkin pas wawancaranya. Karena wawancaranya itu bener-bener tentang diri kita sih, jadi sejujur mungkin, setransparan mungkin. Jangan sampai kita bohong gitu ya, jangan sampai kita bohong atau nggak sesuai sama diri kita. Sebenarnya itu sih, jadi teman-teman bisa refleksi dulu melalui beberapa poin yang tadi aku udah sebutin gitu. Mungkin nanti akan aku tulis lagi di sini. Terus berikutnya, thanks, videonya sangat membantu. Terima kasih banyak atas apresiasinya, semoga membantu. Terus di sini juga ada Kak mau tanya, pas kerjain TPA itu bisa pakai kertas coret-coretan nggak ya buat ngitungnya? Terima kasih Kak. Oh ya, aku lupa sih, waktu di video sebelumnya itu kan ada peraturan-peraturannya ya. Aku lupa itu ada atau enggak, tapi boleh kok. Pas aku simak itu aku pakai kertas coret-coretan. Jadi aku udah siapin sebelum mulai, terus aku coret-coretan di situ untuk ngitung dan lain sebagainya. Waktu itu pakai kertas HVS sih kalau aku.
Terus thank you Kak, videonya sangat membantu, ditunggu part keduanya. BTW berdasarkan pengalaman Kakak, pertanyaan apa aja sih Kak yang biasanya ditanyakan saat interview? Terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih banyak atas apresiasinya juga. Part keduanya udah bisa diakses juga, nanti teman-teman aku kasih juga linknya. Terus aku juga udah sebutin sebenarnya untuk proses tahap kedua yang pertanyaan di sini gitu ya. Kalau aku nggak bisa nih menyebutkan pertanyaannya apa aja, karena sebenarnya aku harus ada kayak ada perjanjiannya gitu, kalau misalkan nggak boleh bocorin intinya gitu. Jadi ini merupakan rahasia, tapi sebenarnya memang pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar berkaitan sama refleksi diri kita, yang pastinya terkait kejelasan kita mau ambil psikologi profesi dengan peminatan yang dipilih gitu. Terus, ih lucu banget, ada guruku juga komen gitu ya, Masya Allah, tabarakallah my dear Salbi, sukses studi S2-nya. Terima kasih banyak Bu Nurma. Oke, berikutnya jadi ada yang nanya gelombang 2 tesnya kapan? Tanggal berapa? Aku mohon maaf banget karena aku baru bisa bikin videonya sekarang karena satu dan lain hal gitu. Tapi untuk gelombang kedua sebenarnya sepertinya di bulan Juli ini tuh udah simak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dapat jadwal terupdate, teman-teman bisa ke website simak, terus ke bagian jadwalnya nanti linknya juga akan aku taruh di sini biar teman-teman bisa cek secara berkala gitu ya. Kalau misalkan mau tes lagi di kedepannya, misalkan mau gelombang 1 tahun depan atau gelombang 2 tahun depan dan seterusnya gitu. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dari yang kayak personal chat gitu ya, tapi mungkin aku akan sebutin 2 pertanyaan aja, mungkin yang lainnya lebih personal gitu sih, jadi mungkin aku nggak bisa sampein di sini, jadi aku bisa jawab yang general aja buat aku share di video ini gitu ya. Jadi aku mau tanya Kak, untuk transkrip dan ijazah yang harus diupload itu harus benar-benar yang salinan dan dilegalisir ya Kak? Kalau untuk aslinya, kalau kayak di UI kan ada stiker legalitasnya, itu bisa dipakai nggak ya Kak? Jadi waktu aku awal daftar itu, kalau nggak salah aku tuh submitnya ijazah yang udah dilegalisir sama transkrip yang ada segel legalitasnya gitu. Terus di sini juga ada pertanyaan lagi. Lalu kalau untuk pengerjaannya sendiri dari Kak Salbi kemarin ngerjain berapa banyak ya Kak, kurang lebih? Jujur aku nggak ngitung sih, karena aku merasa waktunya nggak cukup gitu kemarin untuk ngitung, jadi udah habis untuk ngerjain aja. Tapi seingatku tuh verbal, kalau nggak salah aku hampir ngerjain semua, tapi nggak semua gitu ya, masih ada yang kosong. Terus analitik kira-kira kayak setengah lebih, sama kalau kuantitatif itu dikit banget sih, kayaknya di bawah 6 gitu deh, seingatku ya, di bawah 6 atau 7 gitu. Jadi aku nggak ingat spesifiknya berapa, tapi kurang lebih segitu. Dan untuk bener salahnya aku juga nggak tahu, karena aku setelah itu nggak bahas lagi dan aku udah lupa jujur soalnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video yang sekarang juga gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah diajukan berdasarkan video part 1 dan part 2-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang terlewat, aku mohon maaf gitu ya. Boleh teman-teman tanyain lagi, nanti aku bantu jawab juga. Terus kalau misalkan teman-teman ada yang request pertanyaannya dijawab secara personal juga, nanti akan aku hubungi juga. Jadi tunggu aja gitu ya. Aku juga mohon maaf karena baru bisa jawab dalam bentuk video baru sekarang karena ada satu dan lain hal. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman untuk lebih memiliki gambaran lagi mengenai SIMAK S2 UI. Dan kalau misalkan ada pertanyaan lebih jauh lagi atau ada beberapa pertanyaan lagi gitu ya, boleh ditanyakan lagi aja. Aku masih buka formnya gitu ya, kalau misalkan mau secara anonim atau mau di kolom komentar YouTube juga boleh, atau misalkan personal ke aku juga boleh. Kurang lebih begitu. Terima kasih banyak. Semoga ketika teman-teman nonton ini bisa lebih kebayang, dan ketika mendaftar juga keterima gitu ya, entah teman-teman daftar di gelombang berapa dan tahun berapa. Oke, terima kasih banyak.